Warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Mas Mut, masih di seputaran anxiety disorders, psikosomatis dan dispepsia. Sebelumnya saya doakan semoga teman-teman yang masih sakit semoga segera diangkat penyakitnya, diberikan kesembuhan dan bisa berlaku seperti orang normal seperti sedia kala, juga diberikan rezeki yang halal. Amin amin ya rabbal alamin. Sudah lama saya tidak bikin video. Hari ini saya bikin video tentang 5 kebiasaan buruk yang biasanya dilakukan oleh teman-teman yang lagi anxiety disorder. Langsung saja biar cepat. Yang pertama adalah kita ini jadi mendadak jadi peramal ya, penganalisa. Kita sering meramal tentang sesuatu yang buruk. Kita menganalisa tentang sebuah penyakit. Jadi kita sering menganalisa diri sendiri apa yang terjadi, padahal sudah tahu, yang sudah pernah ke dokter sudah tahu, kata dokter sakitnya itu adalah lambung, dan lambung itu nyambung kepada otak, dan akhirnya terjadi anxiety disorder. Maka harus disembuhkan lambungnya dulu agar lambungnya baik, akhirnya bisa berpikir dengan jernih. Itu yang terjadi mestinya. Tapi kita meramal atau menganalisa sesuatu yang berbeda dengan logika medis. Kita biasanya suka meramal, wah ini kok ada sakit di daerah sini, jangan-jangan ini, jangan-jangan, nah jangan-jangan terus, nah jangan-jangan saya ini, jangan-jangan saya ini, jangan-jangan saya ini. Bahkan ketika kita mau bergerak saja, kita mau jalan kaki saja, kita sudah meramal, nanti jangan-jangan saya jalan kaki terus tiba-tiba kelingan, tiba-tiba nanti pingsan, dan padahal itu tidak pernah terjadi. Pingsan itu tidak pernah terjadi karena ramalan-ramalan sampean, analisa sampean tadi itu akhirnya nyantol di otak sampean, akhirnya terjadi ketika sampean olahraga jadi kelingan beneran. Itu karena sampean meramal dulu, menganalisa dulu, kalau saya jalan sekian nanti saya akan mengalami hal tersebut, kalau saya belum sarapan, saya makan dulu, belum makan, terus saya jalan, terus nanti tiba-tiba nanti di jalan kalau saya jalan sekian. Nah, itu analisa dan ramalan-ramalan tersebut bisa menjadikan kita terpuruk ya. Jadi anxiety-nya jadi tumbuh, jadi ada gitu loh. Kita sendiri yang menciptakan anxiety tersebut. Jadi mulai sekarang teman-teman, yang pertama adalah stop untuk jadi peramal dan jadi analisator. Nggak usah sampean menganalisa, cukup dokter yang menganalisa, sampean sudah kerjakan, selebihnya sampean hanya kerjakan saja, selesai. Yang kedua ini lucu ya, mitos. Kalau dengar burung kedasi, kalau dengar burung gagak, kalau dengar burung hantu, atau melihat ular, melihat ini, melihat itu mitos semua teman-teman ya. Jadi sampean jangan terpaku kepada mitos. Ketika sampean terpaku kepada mitos, nanti akhirnya melekat di otak sampean, jadi menakutkan buat sampean, dan akhirnya memperburuk anxiety sampean. Itu mitos. Sampean cari tahu sendirilah tentang mitos itu. Mitos itu ini di zaman modern ya, zaman modern itu sampean masih percaya mitos ini ya, lucu ya menurut saya. Karena banyak sekali fakta-fakta yang sudah disampaikan, mudah sekali kita mengakses dari dunia modern tersebut. Kita jadi dikasih pemahaman tentang mitos tersebut. Jadi sampean patahkan semua argumen tentang mitos tersebut. Dan yang ketiga adalah browsing. Browsing itu sangat gawat sekali karena majunya teknologi, perkembangan zaman tersebut bisa menjadikan kita bisa mengakses semuanya, dan kita biasa browsing dan kita akhirnya mendapatkan informasi yang tidak menyenangkan, yang bisa mematahkan argumen-argumen dokter tersebut. Karena informasi yang baru itu biasanya menutupi informasi yang lama. Sampean ke dokternya kemarin atau kemarin lusanya atau beberapa hari yang lalu, sampean waktu itu akhirnya ketutup dengan browsing sampean tadi, sehingga menjadikan argumen dokter tersebut tidak berlaku di sampean. Sampean lebih percaya kepada browsing tersebut. Stop browsing. Browsing itu menyesatkan, karena di browsing tersebut ada beberapa permasalahan yang kita mestinya tidak sampai tahu. Akhirnya kita jadi tahu ada kemungkinan dari yang terkecil sampai terburuk. Akhirnya kita baca semua dan kita mempercayai hal tersebut dan bisa jadi runyam. Stop ya browsing. Yang keempat, kita mencari cara dengan mudah dan cepat. Saya ingin sembuh dengan cepat, saya ingin sembuh dengan mudah. Nggak mungkin itu terjadi.
Karena begini ya, karena ini perlu disadari oleh teman-teman, sakit ini sakit jiwa ya, jiwa atau hati. Jiwanya yang sakit itu butuh waktu lama untuk menyembuhkan. Ini bukan hanya sekedar pikiran dan lambung, ini adalah sakit di kejiwaan. Orang-orang atau TNI itu kalau mau bisa berperang, bisa punya mental yang bagus, mereka itu digembleng, dihajar sedemikian rupa, disuruh berenang, survive sejauh 5 kilometer, suruh bertahan hidup 3 hari di dalam hutan untuk memakan apa saja yang bisa mereka lakukan, dipelonco, digojlok, dihajar mentalnya habis-habisan agar mental mereka kuat. Itu urusan jiwa. Jadi teman-teman, kalau mengandalkan pikiran mau sembuh dengan cepat dan mudah itu mustahil ya. Sampean ke kiai terus sampean diruqyah sekali terus sembuh, itu saya pikir hanya menenangkan sekadarnya saja. Sampean ke psikolog hanya sekali terus dikasih obat, sampean lebih-lebih tidak minum obatnya jadi runyam, jadi nggak akan maju. Sampean ke atau sampean lihat video-video YouTube seperti ini, sampean hanya lihat 3 menit 2 menit, lalu tanya lagi, hanya lihat semenit 2 menit, tanya lagi 4 menit, tanya lagi, durasi videonya 15 menit, sampean tidak mau lihat sampai selesai, sampean keburu tanya, itu sampean mencari kesembuhan yang cepat dan mudah. Apakah bisa? Mustahil mas, mustahil mbak, mustahil semuanya, saya bilang mustahil. Kalau sampean hanya melihat 3 menit terus sampean tanya, sampean lihat 4 menit sampean tanya, mustahil sampean bisa sembuh. Susah sampean untuk sembuh dengan cepat, karena sembuh itu butuh proses, butuh perjalanan, butuh pelatihan, butuh sampean menerapkan untuk bisa sembuh tersebut. Jadi jangan mencari cara mudah dan cepat. Bahkan sampean ke dokter sekali aja terus sampean sembuh itu mustahil. Sampean ke kiai sembuh mustahil. Sampean ke kiai, sampean minta doanya, dikasih wiridnya, sampean baca, sampean sholat, sampean perbaiki diri, sampean baca wirid-wiridnya, itu jauh lebih cepat untuk mempermudah. Sampean ke psikolog, sampean dikasih ujangan, setelah itu sampean dikasih obat, sampean minum obatnya, itu jauh lebih cepat. Jangan sampai tidak diminum obatnya, sampean ke lihat YouTube, sampean lihat YouTube-nya, sampean telaah, yang penting-penting sampean catat, sampean terapkan, itu lebih mudah sampean untuk sembuhnya. Jadi caranya seperti itu teman-teman. Yang kelima ini fatal sekali, sangat fatal sekali. Sampean sudah melihat, yang kelima adalah sampean tidak beraksi apapun, sampean tidak melakukan aksi. Sampean sudah melihat video dengan jelas, sampean sudah ke dokter, sampean sudah ke kiai, sampean sudah ke dukun, sampean sudah ke psikiater, sampean sudah kemana aja, sampean sudah berobat kemana saja, tapi sampean tidak melakukan aksi, sampean tidak melakukan apa-apa. Jadi sampean minum obat terus rebahan di rumah, minum obat rebahan di rumah, atau sampean minta doa ke kiai, setelah itu didoakan, sampean rebahan di rumah. Setelah itu sampean lihat YouTube, sampean pasang headset, sampean dengarkan, hanya menenangkan sesaat saja, setelah itu kumat lagi, dan berulang seperti itu terus. Kenapa? Karena sampean tidak melakukan aksi, sampean tidak mau melihat atau mencontoh orang-orang yang sudah sembuh, apa yang mereka lakukan. Orang-orang yang sembuh itu adalah mereka mencatat YouTube tersebut, mereka lakukan aktivitas orang-orang yang sudah sembuh, mereka tiru, mereka jalan kaki, mereka beraktivitas, mereka lakukan, mereka mencoba, ketika gagal pulang, lakukan lagi, gagal pulang lagi, dilakukan terus, praktek sampai akhirnya mereka terlepas dari anxiety disorder. Jadi demikian ya teman-teman ya. Buat teman-teman yang masih sakit, saya doakan semoga cepat sembuh, dan sampean lihat videonya sampai akhir dan sampean terapkan semua video. Jika tidak paham, sampean ulang lagi videonya. Jika ingin tidak membuka video terus, sampean catat-catat. Untuk teman-teman yang biasa tanya di WA, mohon maaf saya tidak begitu menanggapi per hari ini karena sampean jadi ngalem ya. Sampean jadi ngalem, dikit-dikit tanya, tapi sampean tidak melakukan aksi, sampean tidak akan menemukan kesembuhan. Mohon maaf, karena saya memberikan nomor saya itu hanya untuk teman-teman yang lagi cemas dan butuh pendampingan saja. Ketika sudah sedikit normal, sampean harus melakukan aktivitas seperti yang ada di video, tutorial di video. Terima kasih sudah melihat video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.